Oke, nomor 1. Dari data dalam diagram lingkaran di bawah ini, berapa orang yang suka film dokumenter? Nah, ini sudah pertanyaan nih ya. Jadi pertanyaannya adalah berapa orang yang suka film dokumenter? Sekarang kita cari mana dokumenter. Oh, ini dia nih. Nah, di sini dokumenter belum diketahui ada berapa derajat. Kita baca dulu diagram lingkarannya. Di sini ada talk show 50 derajat, kemudian musik 70 derajat, dokumenter yang akan kita cari berapa derajatnya, lalu kuis 60 derajat, berita 30 derajat, infotainment 40 derajat, sinetron di sini dalam bentuk siku-siku. Sudah tahu semuanya ya, kalau siku-siku itu dalam derajat adalah 90 derajat. Nah, karena temannya ini semuanya adalah derajat, ya sudah, kita tidak perlu mengubah 90 derajat menjadi persen. Tetapi ingat saja, 90 derajat dalam persen adalah 25%. Nah, di sini yang diketahui adalah yang suka sinetron sebanyak 270 orang. Jika jumlah siswa, ini beda soal nih ya. Ya, kita ganti aja soalnya ya. Di sini yang diketahui adalah yang suka sinetron 270 orang. Pertanyaannya adalah berapa orang yang suka film dokumenter? Jadi yang ini kita anggap hilangin saja ya, soalnya salah. Berapa orang yang suka film dokumenter? Seperti biasa, kita akan mencari dulu berapa derajat untuk dokumenter. Bagaimana caranya? Betul sekali, satu lingkaran itu 360 derajat. 360 derajat kita akan kurang dengan derajat yang sudah ada. Apa saja? Ya, sinetron 90 derajat. Kemudian ada talk show 50 derajat. Kemudian musik 70 derajat. Lalu ada kuis 60 derajat. Ada yang suka berita sebanyak 30 derajat. Lalu ada yang suka infotainment 40 derajat. Nah, tolong ini kita jumlahin dulu nih yang ada di dalam kurung. 90 tambah 50 140, tambah 70 210, tambah 60 270, tambah 30 300, 300 tambah 40 340. Jadi 360 kita kurangkan dengan 340. Oke, ternyata setelah dikurangin 20 derajat untuk film dokumenter. Nah, ini belum selesai. Kita baru dapat derajat doang untuk dokumenter. Di sini yang ditanya adalah yang suka dokumenter. Nah, ingat, yang ditanya maka derajatnya di atas. Jadi karena yang suka dokumenter adalah 20, maka 20-nya kita taruh atas. Bawahnya adalah yang mana? Oh, di sini yang suka sinetron ada 270 orang. Nah, sinetron berapa derajat? Ya, 90 derajat. Lalu dikali dengan angka yang ada di dalam soal. Ada 270 orang. Kita coret saja, 0 sama 0 kita coret. Ini kan 27 bisa dibagi 9. 27 dibagi 9 adalah 3. Lalu 20 dikali 3 adalah 60. Jadi yang suka film dokumenter ada 60 orang. Kita lanjut nomor 2 ya. Ya, nomor 2. Sebuah sekolah memiliki sebanyak 1260 siswa. Jadi 1260 siswa adalah total seluruh siswa. Jadi sekolah tersebut memiliki total seluruh siswa 1260 siswa. Dan di sekolah tersebut setiap siswa wajib mempunyai kegiatan ekskul. Apabila data pada soal di atas digambarkan dalam bentuk diagram, dalam bentuk derajat adalah sebagai berikut. Di sini basket 130 derajat. Kemudian bola 100 derajat, silat 80 derajat. Nah, di sini musik belum diketahui berapa derajatnya. Seperti biasa, kita akan cari dulu berapa derajat untuk yang suka atau yang ikut ekskul musik.
Caranya seperti biasa. Satu lingkaran 360 derajat. Lalu kita akan kurang dengan derajat yang sudah ada. Di sini yang sudah ada adalah basket 130. Kemudian ada bola 100 derajat. Ini baru mencari musik berapa derajat ya. Lalu ada silat 80 derajat. Nah, ini kita jumlahkan dulu nih. Jadi 130 tambah 100, 230. Tambah 80 adalah 310. Jadi 360 dikurang 310. Ya, kita kurang 50 derajat. Jadi musik itu 50 derajat. Ini belum selesai. Kita hanya baru mendapatkan derajat dari musik. Coba perhatikan apa yang ditanya. Berapa orang siswa yang mengikuti kegiatan ekskul musik? Oh, dia tanya musik. Berapa siswa yang ikut ekskul musik? Karena yang ditanya musik, langsung lihat di dalam diagram berapa derajat musik. Betul, karena dia derajat musik adalah 50, jadi 50-nya taruh di atas. Ya, ingat derajat yang ditanya di atas. Apa di sini yang diketahui? Sebuah sekolah memiliki sebanyak 1.260 siswa. Artinya total seluruh siswa yang dimiliki sekolah tersebut. Dalam arti yang ikut basket, ditambah silat, ditambah musik, ditambah bola, totalnya adalah 1.260 siswa. Artinya itu adalah seluruhnya. Dalam derajat, seluruhnya adalah 360. Lalu dikali dengan angka yang ada di dalam soal. Betul. Angka yang ada di dalam soal adalah 1.260. Nah, ini kita tinggal coret saja. 0 dengan 0. Kira-kira 126 bisakah langsung dibagi 36? Kalau tidak bisa, kita sederhanakan saja ya. Masing-masing kita bagi 6. 126 dibagi 6 adalah 21. 36 dibagi 6 adalah 6. Oke, ini bisa dibagi 3 lagi nih. 21 dibagi 3 adalah 7. 6 dibagi 3 adalah 2. Lalu 50 dibagi 2. 50 bagi 2 adalah 25. Dan 25 dikali 7. 175. Jadi yang suka musik sebanyak 175 siswa. Oke, nomor 3. Seorang pedagang menjual sebuah baju dengan total barang sebanyak 300 buah. Jadi di sini total barangnya ada 300 buah. Total barang maksudnya adalah total dari baju remaja, baju anak, baju dewasa. Itu kalau dijumlah adalah 300 buah. Apabila data pada soal di atas digambarkan dalam bentuk diagram, di sini dalam bentuk persen ya, maaf ini tulisannya salah, biasanya dalam bentuk persen, adalah sebagai berikut. Jadi baju remaja sudah ketahuan 40%, kemudian baju dewasa 38%. Nah, baju anak ini belum ketahuan berapa persen. Seperti biasa kita akan cari dulu berapa persen untuk baju anak. Seperti biasa juga, cara mencari berapa persennya adalah total keseluruhan dikurang dengan persen yang sudah ada. Satu lingkaran itu sama saja 100%. 100% lalu dikurang dengan persen yang sudah ada, di mana yang sudah ada adalah baju remaja sebanyak 40. Kemudian ada baju dewasa sebanyak 38. Nah, ini tolong ditambahin dulu. Jadi 40 ditambah 38 adalah 78. Maka 100 dikurang 78 sama dengan 22%. Nah, ini belum selesai. Ini kita baru mendapatkan persen untuk baju anak tersendiri, ya.
Sekarang kita baca soalnya. Berapa buah baju anak yang dijual? Oh, yang dia tanya adalah berapa buah baju anak. Seperti biasa. Karena dia tanya baju anak, maka persen dari baju anak itu sendiri taruh di atas. Ingat rumusnya. Rumusnya adalah persen yang ditanya. Ini persen ya, bukan derajat ya. Apa yang ditanya, maka persennya kita akan taruh di atas. Kemudian bawahnya adalah persen yang diketahui. Lalu dikali dengan angka yang ada di dalam soal atau disebut saja NDIK ya. Jadi NDIK-nya di sini kita kaliin. Coba perhatikan baik-baik. Karena yang ditanya adalah baju anak, langsung dilihat di dalam diagram lingkaran baju anak berapa persen. Betul, 22%. Jadi 22% harus taruh di atas. Karena di sini yang diketahui adalah total barang, artinya keseluruhan. Seluruhnya. Dalam persen, seluruh adalah betul 100%. Lalu dikali dengan angka yang ada di dalam soal. Angka yang di dalam soal adalah 300 buah baju. Ya, gampang sekali sebenarnya, seperti ini doang. Nah, ini kan bisa coret ya, 0 sama 0 kita coret. Lalu 22 dikali 3 adalah 66. Jadi baju anak yang terjual ada 66 buah baju. Oke, nomor 4 ya. Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan jumlah panen yang dihasilkan oleh Desa Sukarukun pada tahun 2017 dengan total hasil panen mencapai 400 ton. Nah, di sini harus perhatikan nih kalimatnya nih. 400 ton di sini adalah total hasil panen, artinya total keseluruhan panen. Mulai dari semangka, ditambah gandum, ditambah kedelai, ditambah jagung, tambah kacang, tambah padi, total panennya adalah 400 ton. Seperti biasa, kita pahami dulu lingkarannya. Ada yang belum diketahui berapa persennya. Betul, yaitu semangka. Sama seperti cara-cara sebelumnya, cara mencari persen semangka adalah satu lingkaran itu, kalau full berapa persen, lalu dikurang dengan jumlah persen yang sudah ada. Baik, kita akan cari dulu ya, berapa persen dari semangkanya. Satu lingkaran berapa persen? Betul, satu lingkaran adalah 100%. Lalu dikurang dengan angka yang sudah ada. Mulai dari padi, 25%. Kemudian ada kacang, 10%. Lalu ada jagung, 15%. Kemudian ada kedelai, 12%. Dan ada gandum, 22%. Nah, ini kita cari dulu berapa persen dari semangka. Kita akan jumlahkan dulu ya. 25 tambah 10, 35. 35 tambah 15, 50. 50 tambah 12, 62. 62 tambah 22 adalah 84. Jadi 100 dikurang 84. 100 dikurang 84 hasilnya adalah 16. Nah, ini belum selesai karena kita baru memperoleh persen dari semangka. Kita tulis di sini ya. Semangkanya adalah 16%. Semua sudah ada persenannya masing-masing. Sekarang kita lihat pertanyaannya. A. Jumlah panen terbanyak adalah tanaman. Yang dia tanya adalah di antara keenam tanaman ini, mana panen terbanyak? Sebenarnya kita bisa lihat langsung. Mana persen yang paling banyak, maka itulah panen terbanyak. Kalau kita lihat di sini yang terbanyak adalah padi ya, sebesar 25%. Karena dia tanya jumlahnya, ada berapa ton, kita akan cari ya. Karena yang ditanya adalah padi, di mana padi memiliki persen sebanyak 25%,
dan cara mencarinya adalah persen yang ditanya di atas, maka angka 25 kita akan taruh di atas. Karena di sini yang diketahui adalah total hasil panen dalam persen, total sama aja, iya, dalam persen satu lingkaran totalnya adalah 100%. Lalu kita kali dengan angka yang ada di soal. Angka yang ada di soal adalah 400 ton. Nah, sekarang kita coret. Coret. Habis ya, ini nolnya sudah tidak ada. Kemudian 25 dikali 4 adalah 100. Jadi jumlah panen terbanyak di sini adalah padi sebanyak 100 ton. Oke, kita lihat lagi. Yang B, jumlah panen jagung. Oh, dia tanya jagung. Karena dia tanya jagung, kamu langsung lihat berapa persen jagung. Ya, jagung 15%. Angkanya taruh di mana 15? Pastinya taruh di atas. Karena ingat rumusnya, persen yang ditanya di atas. Karena di sini tetap yang diketahui adalah total hasil panen, di mana dalam satu lingkaran totalnya adalah 100. Jadi angka 100 kita taruh di bawah. Lalu dikali sama seperti tadi, dikali dengan angka yang ada di dalam soal, yaitu 400 ton. Ini coret saja, nol yang ada 2 di sini kita coret, ini juga sama. Sudah, berarti 15 dikali 4 adalah 60 ton. Jadi jumlah jagung ada 60 ton. Yang C. Yang C ini yang ditanya adalah semangka. Langsung lihat, berapa persen semangka? Betul, persen semangka adalah 16%. Ditaruh di mana? Pastinya ditaruh di atas, karena kan yang ditanya di atas. Karena di sini diketahui adalah total hasil panen dalam satu lingkaran, total adalah 100%. Lalu dikali sama seperti tadi angka yang ada di dalam soal sebanyak 400 ton. Nah, ini coret saja. Jadi tugas kamu tinggal 16 dikali 4. Jawabannya adalah 64. Maka jumlah panen semangka ada 64 ton. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan bahas soal nomor 5 ya, matematika. Kuncinya sama seperti tadi, harus paham apa yang ditanya, kemudian apa yang diketahui, lalu dikali sama angka yang ada di dalam soal. Kita baca dulu. Diagram lingkaran di bawah ini menggambarkan data kegemaran 40 siswa. Jadi maksudnya 40 siswa ini adalah total seluruh kegemaran siswa. Jadi yang suka catur, kemudian ditambah yang suka voli, ditambah yang suka renang, sama sepak bola, jumlahnya adalah 40 siswa. Jadi 40 siswa adalah total keseluruhan kegemarannya. Banyak siswa yang gemar catur. Karena yang ditanya adalah catur, maka kita akan tulis berapa persen caturnya sendiri. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini ada beberapa yang belum diketahui berapa persennya. Di sini yang sudah diketahui bola voli 15%, sedangkan catur, sepak bola, dan renang belum diketahui. Seperti biasa, ini renang kelihatan dia bentuknya siku-siku. Dalam derajat, siku-siku sama saja 90 derajat. Kalau dalam derajat ya, siku-siku adalah 90 derajat. Tetapi karena di sini bola voli dalam persen, artinya 90 derajat ini kita harus ubah dulu menjadi persen. Caranya seperti apa? Gampang sekali. Angka yang mau kita rubah, itu taruh di atas. Jadi 90 derajat kan kita mau rubah ya. 90 derajat kita mau rubah menjadi persen. Jadi 90 derajat taruh di atas. Bawahnya adalah satu lingkaran penuh. Dalam derajat adalah 360 derajat. Karena mau dijadikan persen, maka di sini harus dikali 100%. Ingat, persen itu dalam satu lingkaran adalah 100 ya. Kemudian coret 0 sama 0-nya kita coret. Mana lagi yang disederhanakan? Oke, ini boleh nih.
Ingat ya, 0 sama 0 di sini tidak bisa disederhanakan karena posisinya sama-sama di atas. Gimana kalau kita menyederhanakan angka 90 dengan 36? Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 9. Jadi 90 dibagi 9 adalah 10. Kemudian 36 dibagi 9 adalah 4. Nah, 10 sama 10 tidak bisa disederhanakan ya, karena sama-sama posisinya di atas. 10 sama 4 kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2. Di sini 10 dibagi 2, 5. Kemudian di sini 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, 5 sama 2 habis nih, tidak bisa disederhanakan. Nah, ini 10 sama 2 bisa disederhanakan. Langsung saja 10 dibagi 2 adalah 5. Jadi 5 dikali 5. 5 kali 5 adalah 25%. Nah, seperti itu cara mengubah yang awalnya derajat menjadi persen. Jadi 90 derajat itu sama dengan 25%. Supaya menghemat waktu dalam mengerjakan, seharusnya kamu ingat saja kalau 90 derajat itu sama saja 25% ya. Sekarang renang sudah ketahuan 25%, kemudian bola voli 15%, tinggal 2 yang belum ketahuan, yaitu catur dengan sepak bola. Di sini terlihat jelas satu lingkarannya dibagi 2. Ya, ini kan kelihatan ya. Jadi ini setengah lingkaran, ini juga setengah lingkaran. Satu lingkaran kan 100%. Kalau dibagi 2 artinya masing-masing 50%. Dari mana 50%? Ya 100 dibagi 2. Jadi 50%. Maka sepak bola, karena ini setengah bagian, jadi sepak bola di sini adalah 50%. Seperti itu ya. Nah, begitu juga cara mencari catur. Mencari berapa persen catur seperti tadi. Tadi Miss sudah bilang kalau ini 50%, artinya di sini juga 50%. Jadi bola voli ditambah renang ditambah catur adalah 50%. Bola voli sudah ketahuan 15%, kemudian renang sudah ketahuan 25%. Bagaimana cara mencari catur? Ya tinggal 50% dikurang sama persen yang sudah ada. Jadi 50 dikurang 15 lalu dikurang sama 25. Ya, jadi ini kita tambah ya. 15 tambah 25 sendiri adalah 40. Jadi 50 dikurang 40. 50 dikurang 40 sama dengan 10%. Nah, jadi catur persennya adalah 10%. Kita tulis di sini ya, catur 10%. Misalkan kamu mau cara mencari catur, caranya seperti biasa. Ini sebelum dulu ya. Kalau kamu mau mencari berapa persen catur dengan cara 100% dikurang bola voli, dikurang renang juga sama saja, pasti menghasilkan 10%, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang ditanya. Dia tanya yang gemar catur. Ingat konsepnya, rumusnya adalah persen, karena ini dalam bentuk persen ya lingkarannya ya. Persen yang ditanya, kemudian bawahnya adalah persen yang diketahui. Ingat rumusnya ya. Persen yang diketahui lalu dikali sama angka yang ada di dalam soal. Atau singkat aja sini kali NDIK atau nilai yang ada di dalam soal. Sama saja dengan angka yang ada di dalam soal. Oke, sekarang kita perhatikan apa yang ditanya. Oh, dia tanya yang gemar catur. Langsung lihat di lingkaran. Kira-kira persen catur berapa? Ya, betul. Catur itu 10%. Maka 10%-nya taruh di atas. Per. Apa di sini yang diketahui? Oh, yang diketahui adalah data kegemaran 40 siswa. Artinya adalah 40 siswa ini adalah seluruh kegemaran. Jadi seluruh kegemaran yang ada di dalam lingkaran ini totalnya 40 siswa. Dalam persen, total satu lingkaran adalah ya 100%. Nah, baru dikali sama
angka yang ada di dalam soal. Ada angkanya, ada berapa siswa di situ? Betul, ada 40 siswa. Nah, sekarang kita coret ya, 0 sama 0 boleh coret. Lalu 0 di sini sama di sini juga boleh dicoret. Jadi ini habis, sisanya adalah angka 4. Jadi yang suka catur adalah ada 4 siswa, seperti itu. Gampang ya. Konsepnya adalah ingat saja rumus yang ini. Ini rumusnya.